Zalim macam-macam. Ada suami tidak memberi nafkah, haram. Jika suami sudah mencari nafkah dengan benar lalu tidak mendapatkannya, tidak dosa dia, karena memang sudah berusaha. Yang gak benar adalah ongkang-ongkang, tidak peduli dengan urusan nafkah. Gue ini kadang-kadang modelnya gaya kesolehan. Suatu ketika ada seorang ibu bercerita, "Buya, saya punya suami soleh banget." Mendengar kalimat soleh banget gak sedih. "Oh, soleh banget." "Iya Buya, Masya Allah, rajin ibadah, rajin sholat, rajin pengajian." "Alhamdulillah." "Cuman Buya, kenapa? Dia tidak pernah memberi nafkah. Saya suruh ke pasar." "Terus kemana dia?" "Dia rajin ikut pengajian kemana sana kemari." Ini mulai marah saya dengar. "Wah, itu kurang ajar itu. Ngaji di mana dia?" "Ngaji sama Buya Yahya." Wah, ini sampai tak tujuh, jangan-jangan orangnya ada di sini. Saya ngomong itu. Itu beralasan dia, seolah-olah kayaknya pengen ngaji, tapi soalnya dia lari dari kewajiban. Banyak model-model kezaliman yang halus. Zalim yang halus, maka ini akan kita preteli. Jangan sampai kita masuk ke kezaliman perlahan demi perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Fa salatullahi wa salamu ala rasulil karimil mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana alif baina qulubina waj'alna ya rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fik innaka anta ala kulli syai'in qadir. A'inna ya rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya rabbana at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, khusnudon kami yang sangat kami cintai, kami muliakan, para ahli surga Allah insyaallah. Karena tidak akan memasuki taman surga dengan senang kecuali ahli surga. Dan masjid yang saat ini kita jadikan tempat menuntut ilmu menjadi taman surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita hadirkan puji syukur yang sesungguhnya. Allah telah memilih kita di antara hamba-hamba yang lalai, di sela-sela kesibukan Anda. Bahkan ada juga yang sakit loh, yang datang saat ini ada yang sakit dengan kesibukan yang bermacam-macam, akan tapi berusaha untuk bisa hadir ke tempat ini karena tahu tempat ini saat ini adalah menjadi taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seperti Allah mempertemukan kita saat ini, mengumpulkan kita saat ini, Allah mempertemukan dan mengumpulkan kita kelak di surga. Di tengah-tengah kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat yang dibaca tadi, kuncinya adalah ta'liful qulub. Ta'liful qulub, mempertemukan hati. Fa'alafa baina qulubi, mempertemukan hati. Di saat kita dalam permusuhan, maka itu adalah dalam kehancuran. Maka nikmat agung yang Allah berikan kepada kita adalah di saat Allah pertemukan hati kita.
Sehingga dengan dipertemukan hati ini kita berada dalam nikmat yang luar biasa. Hidup saling mencintai. Hidupnya orang yang saling mencintai itu banyak nikmatnya. Yang beli mobil tetangga, kita ikut senang. Yang bangun rumah tetangga, nggak pakai modal, kita ikut senang. Tapi itu si dia yang hidupnya dengan kebencian dan kedengkian, lihat tetangganya beli mobil, dia sakit hati. Maka ta'liful qulub, mempertemukan hati itu penting sekali. Dan baginda Nabi SAW di saat masuki kota Madinah, sebelum melakukan aktivitas apapun dalam dakwah dan perjuangan beliau, pertama kali yang dilakukan adalah mempertemukan hati. Mempertemukan hati kaum muhajirin dan kaum ansar. Setelah hati mereka bertemu, layak untuk berjuang. Maka malam ini pun kita harus bicara tentang mempertemukan hati. Hati siapa? Hati kita, ya jelas. Akan tapi kami ingin coba lebih khusus lagi. Ini adalah dalam silsilah. Semoga ada pertemuan lagi. Dan di pertemuan yang akan datang mungkin sekarang harus banyak istighfar karena barisannya kacau balau. Semoga Allah mengampuni. Dan biasanya saya tidak mau ngisi pengajian kecuali barisannya rapi. Majelis itu dibagi dua, dibelah. Sehingga sebanyak apapun perempuan tidak akan berdesakan dengan laki-laki. Bukan seperti ini. Mestinya begitu. Cuman hari ini dimaafkan. Tahun depan mungkin. Karena itu dibelah itu karena apa? Supaya kalau laki ini berdesakan juga kaum laki. Putri berdesakan juga. Jadi sebebasnya. Desak-desakan pun adalah perempuan. Kalau ini benar. Tapi semoga Allah mengampuni. Biar ada nur turun ke tempat ini nanti insyaallah. Baik. Ta'liful qulub, mempertemukan hati. Kami hari ini ingin mempertemukan hatinya orang yang menjalin hubungan indah. Seharusnya hubungan suami istri, rumah tangga. Sebetulnya ini silsilah banyak, panjang. Kalau bicara tentang mempertemukan hati itu adalah ada orang tua dengan anak, suami istri, saudara dengan saudara. Ini perlu dibahas khusus, harus ada silsilah. Saudara dengan saudara, biarpun bapaknya sama, ibunya sama, ilmunya banyak, bakal menghafal Quran, rebutan waris ada loh ya. Mana ta'liful qulub, mempertemukan hatinya? Karena tidak pernah dipelajari dengan serius dengan hati. Hari ini kita akan belajar mempertemukan hati antara suami dan istri. Agar hidup indah di dalam rumah tangga, karena disitulah akan tumbuh generasi-generasi hebat. Bicara tentang pendidikan anak, jangan hanya bicara di sekolahan. Akan tapi di rumah harus menjadi madrasah pertama sebelum anak kita masuk madrasah yang lainnya. Pastikan rumah tangga Anda harus indah, ya hamba Allah. Jangan ditawar sedikit pun. Tidak ada kok. Tidak ada orang menikah itu niatnya begini, ya Allah, aku mau menikah, ingin berantem dalam rumah tangga saya. Ada atau tidak? Yakin tidak ada? Yakin tidak ada. Sebab kalau ada orang mau menikah niatnya ingin berantem, itu hanya orang gila. Yakin? Gila. Cuman sekarang sayangnya banyak orang gila setelah menikah. Ini repot. Ayo yang rasa gila angkat tangan, nanti didoain sembuh. Tidak begitu wahai hamba Allah. Ayo sekarang kita belajar. Di balik ikatan pernikahan ada Allah, ridho Allah. Di balik akad nikah pahala berlipat-lipat, tapi sekaligus juga dosa yang besar. Berbuat zalim kepada pasangan dosa besar. Jika disebutkan dalam satu riwayat tentang seorang perempuan, tudkar bi kathratis salati wasyami, seorang perempuan yang disebut banyak solatnya dan banyak puasanya, banyak ibadahnya, mengagumkan ibadahnya. Sahabat-sahabat mendengar berita tentang wanita tersebut, ya geleng-geleng, hebat-hebat. Cuman ada lanjutan kisah wanita yang ahli ibadah. Hanya saja dia punya kebiasaan tu'dhi bihi jironaha. Syai'an anna lahu syai'an laha syai'un tu'dhi bihi jironaha. Dia punya kebiasaan nyakiti tetangganya. Dalam riwayat disebutkan bilisaniha, dengan lesannya.
Dia seorang perempuan yang tahajud yang banyak, puasa Senin Kemis gak kurang-kurang, Masya Allah, sholat duha, zikir, sholawat dan sebagainya. Cuma dia punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangga celekat-celekit. Apa Nabi menyebutkan la khaira fiha. Enggak ada baiknya perempuan itu, innaha min ahlin nar. Dia termasuk golongan ahli neraka. Itu yang disakiti adalah tetangga di luar pagar rumah. Bagaimana jika yang disakiti adalah orang di dalam rumahnya? Seorang perempuan ngomong kepada suaminya menyakitkan, suami ngomong kepada istrinya menyakitkan. Yaitu tadi orang gila, mana indahnya. Ada loh orang setiap hari berantem, pagi berantem, ada jadwal berantem. Pagi berantem, siang berantem, malam berantem. Subhanallah. Anaknya banyak lagi. Repot. Ya gila betul itu. Kenapa menjalani hidup dengan seperti itu? Jalani hidup dengan keindahan. Ayo kita belajar bersama-sama saat ini. Takutlah berbuat zalim, dosa kepada Allah. Ya, dosa kepada Allah besar, menjadikan sebab murka Allah kepada kita. Tapi dosa kepada sesama manusia juga gede. Bahkan kalau bicara tentang tobat kepada Allah jauh lebih mudah. Para ulama menyebutkan kalau tobat kepada Allah menyesallah. Tinggalkan pekerjaan, berjanji tidak mengulangi, selesai. Tapi kalau dengan manusia kita harus ada tambahannya satu, meminta maaf kepada orang yang kita zalimi dan kita sakiti. Dan manusia punya hawa nafsu kadang menggugah emosi kita lalu kita berbuat zalim. Berat urusan dengan manusia. Maka di samping kita membersihkan hati, harus punya ilmu, memandang manusia dengan penuh kasih sayang. Sehingga kalaupun diganggu, dia tidak akan memberikan reaksi negatif yang menjadikan dia melakukan dosa. Itulah para kekasih Allah. Rumah tangga, lihat, yang indah. Ayo rumah tangga yang indah. Jangan ada kezaliman dalam rumah tangga. Zalim macam-macam. Ada suami tidak memberi nafkah. Haram. Jika suami sudah mencari nafkah dengan benar lalu tidak mendapatkannya, tidak dosa dia. Karena memang sudah berusaha. Yang enggak benar adalah ongkang. Tidak peduli dengan urusan nafkah. Wah, ini kadang-kadang modelnya gaya kesolehan. Suatu ketika ada seorang ibu bercerita, Buya, saya punya suami soleh banget. Mendengar kalimat soleh banget kan senang kita. Oh, soleh banget. Iya Buya, Masya Allah. Rajin ibadah, rajin sholat, rajin pengajian. Alhamdulillah. Cuman Buya, kenapa? Dia tidak pernah memberi nafkah. Saya suruh ke pasar. Terus kemana dia? Dia rajin ikut pengajian kemana, sana kemari. Ini mulai marah saya dengar itu. Wah, itu kurang ajar itu. Ngaji di mana dia? Ngaji sama Buya Yahya. Wah, ini. Sampai tak tunjuk, jangan-jangan orangnya ada di sini. Saya ngomong itu. Itu beralasan dia. Seolah-olah kayaknya pengen ngaji, tapi soalnya dia lari dari kewajiban. Banyak model-model kezaliman yang halus. Zalim yang halus, maka malam ini akan kita preteli. Jangan sampai kita masuk ke zaliman, perlahan demi perlahan. Hidup rumah tangga harus indah. Yang pertama, ayo. Jadikan rumah tangga kita indah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan rumah kita rumah surga. Hindari kemaksiatan di rumah kita. Jadikan rumah kita rumah ibadah, membaca Al-Quran, membaca salawat. Jangan biasa diputar di rumah kita hal yang menjadikan Allah murka. Jangan lakukan kemaksiatan di rumah kita. Jadikan istrimu semakin dekat kepada Allah. Jika engkau menjadikan istrimu semakin dekat kepada Allah, semakin tumbuh subur kepercayaan yang menyuburkan cinta itu. Karena apa? Suami percaya istrinya semakin baik, semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau seorang suami menyadari, ngerasa istrinya sudah jauh dari Allah, banyak maksiat dilakukan, lihat sepanjang dia pergi pun dia dalam kecurigaan. Kropos itu cinta, kropos itu kasih sayang. Begitu juga sebaliknya, seorang suami, seorang istri yang menemukan suaminya soleh, semakin dekat kepada Allah, takut kepada yang haram, semakin tumbuh kepercayaan yang menjadikan subur itu cinta. Karena suaminya saleh, di saat sang istri telepon suaminya tidak diangkat, lihat jam 9. Oh, mungkin suamiku lagi sholat duha. Oh.
Tapi kalau suaminya orang tidak benar, tidak diangkat teleponnya, kenapa tidak diangkat? Jangan. Kalau kita punya pasangan tidak dekat kepada Allah, kita sendiri yang tersiksa. Maka pastikan, ayo kita belajar. Sedikit demi sedikit, rumah kita jadikan rumah yang semakin hari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan untuk melakukan solat sunnah, ada zikir, ada bacaan Al-Quran dan seterusnya. Mendekatkan diri kepada Allah. Ini pertama, ini sangat pribadi dan tentunya ini perlu proses yang panjang. Tapi semua harus memulai hari ini. Yang belum duhaan, ayo duhaan. Yang belum bisa tahajud, ayo tidur sore. Agar bisa tahajudan. Hindari bermain sesuatu yang menjadikan kita begadang. Agar bisa tahajud di tengah malam, alangkah indahnya seperti yang dilakukan baginda Nabi. Setelah baginda melakukan sholat yang banyak, dibangunkan istri beliau. Bahkan dianjurkan seorang suami yang ini akan diampuni oleh Allah. Dan diangkat derajatnya oleh Allah, seorang laki-laki yang bangun malam, kemudian membangunkan istrinya dan memercikkan di wajahnya agar bangun. Itu adalah pahala besar. Atau sebaliknya, jika sang istri bangun duluan, kemudian melakukan sholat, kemudian membangunkan suami, memercikkan di wajahnya, maka itu adalah satu kemuliaan yang luar biasa. Cuman istilah percik memercik ini kayaknya harus ada kesepakatan dulu. Sebelum tidur harus ada kesepakatan, kalau tidak bisa berantem itu nanti. Kalau Nabi dengan Siti Aisyah sudah sepakat pengen jadi ahli ibadah. Jadi mungkin kayaknya nanti malam sudah berlomba gini, abang siapa yang duluan mercikin ya. Wah cakep ini, wah nanti bisa senyum nanti. Kita di pondok kita biasakan kalau ada anak itu disemprot sama ustadznya nggak boleh marah, senyum. Harus ucapin terima kasih. Karena apa? Lumayan saya ngantuk tidak usah pergi ke toilet sudah dikirim air. Jadi sudah nggak marah. Jadi biasakan budaya di rumah kita budaya sepakat yang baik. Jadi sudah janjian sama suami, abang. Kalau abang duluan, abang boleh merciki di wajah saya. Kalau saya duluan, saya. Wah akhirnya berlomba-lomba pengen bangun duluan untuk bisa mercikan air di wajah pasangannya. Jadikan hidup itu indah, bukan marah. Dan juga ada seninya juga, wahai ibu yang solehah. Jangan modelnya saja kayak wanita-wanita yang Masya Allah. Tapi nggak punya seni dalam bercinta. Bangunin suami, bang, bangun. Bukan begitu. Coba digigit kupingnya sedikit begitu. Pernah begitu? Enggak. Bohong. Maksudnya ya jangan. Ibadah itu kadang-kadang sok congkak kita sok. Kita perlu keindahan juga. Mungkin sambil pijit-pijit kaki suami atau kaki istri pijitin sayang. Sholat. Istrinya nggak sadar tambah enak bang bubuk lagi dan begitu. Maksud kami apa? Membudayakan ibadah pun dengan keindahan. Bukan, awas ya gak bangun. Kita harus berubah. Jadi apa? Rumah agama, wah surga. Wah dia ngomong apa itu? Ini kayaknya mabuk nih orang. Jadi ibadah pun menjadi nyaman. Anak-anak kecil dimotivasi, sayang nanti tahajudan lo ya. Ayo siapa anak? Minta dibuatin minum apa? Kopi, teh, susu dan sebagainya. Kita buat rumah kita rumah ibadah. Ibunya yang nggak bisa baca Al-Quran pun bisa saja tiba-tiba anak yang sudah baca Al-Quran, anak soleh tadi ini. Misalnya apa? Sayang, Umi mau melihat kamu baca Al-Quran. Padahal uminya nggak bisa, karena mungkin baca Quran kebalik juga barangkali. Pokoknya seneng dengar anaknya baca Al-Quran. Kami ingin budayakan budaya yang baik di rumah, ibadah, kebaikan. Hindari sesuatu yang menjadikan orang tidak beribadah. Kurangi megang handphone juga. Handphone itu mengganggu sekali, mengurangi ibadah. Ini yang kita sebut dan kita bahas di akhir. Jadi rumah kita budayakan rumah ibadah, rumah yang indah. Sehingga akan turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budaya dengan anak-anak kecil, sholat. Anak-anak kita melakukan sholat berjamaah ke masjid. Yang di rumah perempuan-perempuan diajak sholat berjamaah di rumah mungkin. Membaca Al-Quran. Pokoknya dibuat seindah mungkin. Tolong. Jangan sampai gaya mengajak kepada kebaikan tapi gayanya congkak, tidak diterima. Tapi ayo kita merubah rumah kita, rumah menjadi rumah yang indah, rumah surga dengan keindahan. Karena pesan ini harus disampaikan. Sebab ada orang harus sholat ya tahajud. Awas ya tahajud, ini malasan tuh ada. Dengan anak begitu kan, sakit hatinya. Dia pun kalau melakukan sebuah kebaikan hanya karena terpaksa ada bapaknya. Besok bapaknya pergi, merdeka. Menyuruh anak pakai kerudung dengan kelembutan.
Menyuruh anak menutup aurat dengan keindahan. Menyuruh istri menutup aurat dengan keindahan. Islam diantarkan dengan keindahan. Baik ini dengan Allah. Kemudian yang kedua, jadikan rumah tanggamu indah dengan berbakti kepada orang tua. Rumusnya sederhana, barangkali rumus ini jarang dibaca, atau ada orang membaca tapi cara bacanya salah. Baca rumus ini dengan benar. Rumusnya sederhana. Hei suami, ajari istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Jangan salah baca rumus. Hei istri, ajari suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Kita selama ini baca rumusnya salah. Hei istriku, hormati ibuku. Dari mana rumus itu? Rumusnya sederhana, wahai suami, ajari istrimu agar semakin baik dengan bapak ibunya, bukan ibumu. Wahai istri, ajari suamimu agar semakin baik dengan bapak ibunya. Buahnya apa, wahai suami? Jika istrimu itu seorang yang berbakti kepada ibu bapaknya, maka dia adalah wanita solehah yang engkau layak menitipkan benih di rahimnya. Coba kalau dia perempuan yang kurang ajar sama bapak ibunya, Anda akan menitipkan benih di rahimnya, akan jadi manusia yang jahat sama Anda. Fahami makna ini. Wahai istri, jika suamimu itu adalah suami yang sangat baik dengan bapak ibunya, dia adalah suami yang soleh, layak menitipkan benih di rahimmu. Cuman rumus ini jarang dipakai. Ada seorang istri melihat suaminya transfer ke ibunya sendiri, marah-marah. Suatu ketika ada pertanyaan seorang ibu, Buya, saya punya suami kayak punya istri 2. Saya bingung, kayak punya istri 2. Maksudmu gimana ibu? Masa setiap gaji dibagi 2, separuh buat ibunya, separuh buat saya? Wah, ini orang sakit ini mesti. Ini orang sakit. Dan ada yang memang marah. Suatu ketika ada orang bertanya kepada kami, ini kisah nyata. Kita sudah minta izin sama yang bersangkutan. Suatu ketika ada seorang ibu berkata begini, Buya, alhamdulillah saya sudah diangkat jadi PNS. Ada ngerti juntrungnya, judulnya apa, tiba-tiba ngomong begitu. Terus ibu, ya maksudnya saya sudah punya gaji sendiri, Buya. Terus sekarang kan suami kan harus patuhi dan harus apa-apa izin. Gini Buya, saya itu punya ibu penjual sayur di pasar, fakir ibu saya. Setelah saya bisa dapat gaji ini, gimana hukumnya kalau saya memberikan uang kepada ibu saya, Buya, tanpa izin suami? Kami bertanya, ibu uang siapa ini? Uang saya sendiri, Buya. Bukan uang suami? Bukan. Jika uangnya ibu bagi-bagi orang di pasar pun boleh. Apalagi diberikan pada ibunya, ibu sendiri. Tanpa izin. Ya tanpa izin memang duitmu. Yang gak boleh duit suami. Dia langsung mengatakan, alhamdulillah berarti saya gak dosa. Iya ibu. Ibu tidak dosa. Karena ibu memberikan uang ibu sendiri kepada ibunya ibu. Alhamdulillah. Baik ibu. Bu, saya mau tanya. Saya memahami sisi lain bukan masalah ini. Ini kan hukum fikih gampang. Tapi akhlak beda. Saya membaca sisi akhlak. Ibu, saya mau tanya. Kenapa ibu ngasih duit ke ibunya sendiri saja tanpa sepengetahuan suami? Kenapa? Kok suamimu nggak boleh tahu? Buya, pernah suatu ketika suami saya tahu saya ngasih duit kepada ibu saya. Marahnya nggak kira-kira. Saya nahan di hati saya. Dalam hati saya ngomong, nasib buruk kau punya suami iblis pakai kopiah putih. Itu yakin iblis itu. Mengajari istrinya kurang ajar sama ibunya, kalau bukan iblis mana ada. Ini mah orang baik semuanya, maka saya berani ngomong begini. Kalau ada iblis ini saya nggak akan ngomong. Masa melarang istrinya dan marah-marah. Dia memberikan pada ibunya, mestinya didukung, malah marah-marah. Ya tadi iblis pakai kopiah putih. Saya enak kalau bicara sama orang-orang baik mah enak. Kalau sama iblis saya mah takut. Wah, nanti saya keroyok sama iblis. Ini adalah kisah seperti itu. Ada seorang suami itu begitu. Sama mertuanya nggak akur. Mertuanya datang ke rumahnya karena dia punya banyak uang. Dia kurang kaya sebenarnya. Karena nggak sering mertuanya datang. Kalau mertuanya datang langsung protes, nginep di hotel. Nginep di hotel. Atau sebaliknya.
Seorang perempuan kalau sudah kedatangan adik iparnya, naudzubillah, kedatangan ibunya, langsung cemberut. Dijamin kulkas bersih, rumah kotor. Ibu udah usah ketawa, khawatir tawa itu dianggap oleh sebagian orang menunjukkan sesuatu. Nggak boleh ya. Di rumah Anda insya Allah baik semuanya, amin. Nah, ada kisah yang serupa. Seorang laki-laki datang kepada kami. Dia adalah pengusaha AC, begitu sukses dia. Kemudian bawa anaknya, anak kecil tuh. Setelah itu tanya dia, istrinya nggak ada. Buya mau tanya, dalam pendidikan anak kan Buya selalu mengajarkan kompak, suami istri kompak gitu. Iya harus. Jangan sampai suaminya, bapaknya ngelarang, ibunya ngizini. Kan biasanya begitu pendidikan anak. Ini bab lain, Bu. Ibunya tegas, keras. Bapaknya ngendengin. Ibunya marah-marah, tanya Pak, nah lewat pintu belakang, sudah bapak buka belakang. Ini kan ada gitu tuh. Ada model bapak begitu tuh, ada. Atau ibu sebaliknya. Nggak kompak itu berantakan anak. Akhirnya ini ada seorang suami bertanya begitu. Buya kan ngajari kompak. Iya memang. Cuman dalam ini saya nggak kompak. Kenapa? Gini Buya, saya punya ibu. Ayah saya meninggal beberapa tahun yang lalu. Saya punya adik perempuan, sekarang kelas 1 6 SD atau 1 SMP. Gitu. Dan semua anak-anak ibu saya adalah lagi pas-pasan. Yang sukses, paling sukses saya. Otomatis karena saya termasuk yang paling sukses ya, mau tidak maulah kami harus ikut membantu ibu. Alhamdulillah. Cuman Buya saya mau tanya. Saya tidak kompak dengan istri saya. Kenapa? Saya itu kalau memberikan uang kepada ibu saya tanpa sepengetahuan istri saya. Gimana hukumnya Buya? Duit siapa Ibu? Duit saya sendiri. Istrimu sudah kau kasih nafkah? Nah ini pertanyaan beda. Kalau ibu tadi nggak pakai nafkah kan? Istrimu sudah kau kasih nafkah? Karena suami ini sudah. Kau berikan apa dulu? Alhamdulillah saya berikan, kasih mobil, saya kasih ini. Selagi istrimu sudah kau cukupi nafkahnya, uangmu boleh kau berikan siapa saja. Apalagi kau berikan pada ibumu sendiri. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa kan duitmu sendiri. Kan nggak kompak. Kompak itu bab pendidikan. Ini adalah bab bekti orang tua. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Alhamdulillah, berarti saya nggak salah, nggak salah. Akhirnya kami bertanya, Pak, mau tanya saya, memangnya kenapa? Kalau istrimu tahu kalau kamu lagi ngirim duit pada ibumu sendiri, aduh Buya, cemberutnya sebulan dalam hati saya, itu jin pakai kerudung. Nasib buruk kalau punya istri semacam itu, menjerumuskan. Istri melarang suami berbuat baik pada bapak ibunya, mengajari durhaka. Dan dia tidak mengerti bercinta. Rayuan dahsyat itu kayak apa sih? Coba saya buat sedikit rayuan merayu. Rayu kan ada kita bulan madu di atas awan barangkali. Itu rayuan gombal. Coba Anda bayangkan indahnya rayuan sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Suatu ketika seorang suami ngomong gini, yang kapan mau belanja? Sekarang ya anterin belanja, dianterin. Seorang istri belanja dianterin suaminya. Yang bayar kan suami. Dianterin sama suami belanja. Cuman sang istri ini setiap mengambil sesuatu, sang suami minta tambah satu lagi. Minyak goreng 1 kilo tambah 1 kilo. Gula 2 kilo tambah 2 kilo lagi. Terlalu begitu. Untuk apa sih ya? Sudahlah. Setiap beli sang suami minta ditambah. Setiap istri ngambil minta ditambah. Akhirnya dibawa ke tempat kasir dibayarin. Dibawa pulang belanjaannya ke rumah. Sampai di rumah sang istri menata barang belanjaannya di rak yang sudah disiapkan. Selebihnya sang istri bertanya, Bang, terus ini bawa kemana Bang? Dibungkus sayang. Dibungkus? Iya. Kok dibungkus? Sudahlah dibungkus. Setelah dibungkus mau dibawa kemana? Akan aku kirim. Kirim kemana Bang? Ke ibu. Kan ibu abang sudah meninggal. Ibumu cantikku. Habis. Itu orang cerdas kalau ngerayu. Mau tidak mau jatuh cinta ini istri. Cuman banyak laki-laki tidak cerdas. Loh, itu hakikat ada makna yang terkandung di dalam rayuan dahsyat ini. Ada barokah, ada kasih sayang. Ini sebetulnya sederhana, rumah tangga itu begitu seharusnya. Saling mendukung.
Saling mendukung untuk berbakti kepada orang tuanya. Karena berbakti pada orang tua kunci kebahagiaan. Tidak akan bahagia orang yang menjalani hidup rumah tangga dengan durhaka pada orang tua. Tidak akan. Begitu sebaliknya seorang istri tak taunya apa. Ya sama. Dikasih uang oleh suami, tiba-tiba disisihkan. Bang, tolong beliin ini bang. Iya. Tiba-tiba membuat satu bingkisan begitu. Setelah membuat bingkisan, sang suami bertanya, mau dibawa kemana sayang? Mau dikirim. Ke siapa sayang? Ke Umi. Umi siapa? Uminya abang. Tersentuh hatinya. Begitulah keindahan rayuan ala Nabi SAW. Pantulan cinta. Kita dengan saudaranya juga demikian. Diingatkan, yang adik-adikmu tolong perhatikan. Yang saudaramu. Kalau Anda punya istri yang sangat baik dengan saudara-saudarinya, maka ketahuilah dia adalah istri salihah ahli surga. Sekarang banyak suami mempengaruhi istri untuk masuk neraka. Ada istri mengajari suami masuk neraka. Naudzubillah. Jadi, jadikan pernikahanmu itu adalah untuk tolong menolong dan berbakti pada orang tua dan berbakti pada keluarganya. Begitu bahayanya pasangan ini kalau salah. Ini babnya beda sebetulnya. Kita masukkan di sini masih ada hubungannya dengan ini. Suatu ketika, ini begitu besarnya pengaruh suami kalau ngajak ke neraka, surga atau istri. Suatu ketika kita bagi waris. Nanti ada pembagian waris itu ada di sini. Pembagian waris. 5 bersaudara sudah beres semuanya. Anak perempuan lagi perempuan sudah beres semuanya. Setelah dianggap beres, sepakat pulang mereka bubar. Setengah jam kemudian ada telepon. Perempuan pulang ke rumahnya, telepon, Buya, tolong pembagiannya dipending lagi. Rupanya sang perempuan yang sudah setuju tadi pulang ketemu setan di rumah pakai kopiah putih. Suaminya mempengaruhi. Maka kami ingatkan juga dalam bab ini, wahai suami, jika ada pembagian waris pada istrimu, ajari agar istrimu tidak mengambil lebih dari haknya. Bahkan Anda pun harus marah kalau ternyata mereka berbuat jahat. Karena apa? Kalau istrimu itu jahat dalam urusan waris dengan saudaranya, dia istri perusak. Merusak rumah tangga Anda. Rumah tangga Anda akan gersang panas karena dia membawa petaka. Begitu sebaliknya. Wahai istri, jika ada suamimu membagi waris atau lagi pembagian waris, ajari agar jujur tidak mengambil lebih dari haknya. Cuman biasanya pasangan saling mengajari untuk masuk neraka. Ini adalah ahli surga semuanya. Amin. Saling mengingatkan. Ini yang kedua. Sebetulnya poinnya ada 10. Kalau 10 sampai pagi nanti. Kami hanya sampai 3 saja. Nanti lanjutkan pertemuan yang akan datang insyaAllah. Yang ketiga. Tolong inilah mulai hari ini sudah mulai mengajari pasangannya untuk berbuat baik dengan keluarganya dan saudaranya. Keluarganya dan orang tuanya. Ada keberkahan di balik itu semuanya. Kan dijanjikan. Itu namanya silaturahim. Silaturahim mau diberi apa? Dipanjangkan umurnya. Dilapangkan rezekinya, diberkahi hidupnya. Diberkahi hidup kan enak. Dan indah, hidup dengan cinta itu indah, bukan dengan permusuhan. Ke rumah mertua enak, ke rumah ibu sendiri enak. Allah. Tidak ada permusuhan. Yang ketiga adalah, sekaligus penutup, karena nanti ada barangkali ada tanya jawab dan sebagainya. Jaga mata, wahai hamba Allah. Jaga mata. Allah berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga matanya. Jangan dianggap sepele. Itu yang mengurangi cinta, mengurangi kepuasan, mengurangi kesenangan. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada para wanita itu untuk menjaga matanya, tutup matanya untuk tidak melihat yang haram. Hari ini perlu kami sampaikan dengan bahasa yang berbeda. Kalau dulu ghaddul basar kan begini, tidak melihat. Akan tapi hari ini tidak melihat aurat-aurat itu. Akan tapi sekarang kita perluas ghaddul basar, menjaga mata dari melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat di handphone, di internet. Jangan dianggap sepele itu, wahai hamba Allah. Kita merenung saja. Kalaupun dia malam ini ada orang yang biasa nonton, malam ini harus selesaikan. Berhenti. Karena pakar-pakar mengatakan, pakar psikolog mengatakan merusak mental juga. Seorang wanita coba secara teori, kalau Anda seorang istri mengajak suami nonton film porno, itu sebetulnya agar mengatakan suami bahwasanya apa?
yang aku miliki tidak seindah yang kau lihat di televisi itu. Ada gambar. Merusak sebetulnya kalau perempuan cerdas. Karena itu kan film. Seorang laki-laki yang mengajak istri yang nonton itu berarti sebetulnya agar menilai istrinya. Bahwasanya aku tidak seperti yang itu. Sehingga masing-masing sudah nggak punya kepuasan dengan pasangannya. Bangkit syahwat karena yang dilihat. Bukan bangkit syahwat dengan pasangannya. Terus dan itu nyandu. Dia akan penasaran dengan model. Sehingga naudzubillah yang di dalam Islam ada namanya mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Karena umumnya orang yang haram dinikahi tidak bangkit syahwat. Anak dengan ibu tidak syahwat. Ngelihat nggak bisa. Saudara dengan saudara ngelihat auratnya nggak bisa. Cuman hari ini karena sudah dirusak dengan tontonan, mentalnya rusak, akal pikirannya rusak. Sehingga seorang anak pun kadang melihat ibunya syahwat. Anak umur 14 tahun ternyata membolongi, ini cinta nyata, membolongi kamar mandinya hanya untuk ngintip ibundanya. Gara-gara sering nonton film porno. Maka jangan main-main urusan ini. Merusak mental. Seorang bapak syahwat dengan anaknya. Seorang saudara dengan saudarinya. Ini rusak. Makanya kalau tidak waspada, kalau tidak hati-hati, kita rusak. Sehingga tidak puas dengan pasangan. Sehingga yang ada adalah dihayal. Semua setiap melihat perempuan seolah-olah melihat mungkin ada yang unik di sana. Unik di sana. Keras hatinya sehingga mudah melakukan keharaman. Banyak penyelewengan gara-gara ini. Perselingkuhan gara-gara ini. Maka ayo kita jaga mata kita, ya Allah. Yang punya pengalaman buruk, Allah Maha Kasih. Mulai hari ini ayo kita berhenti. Kalau Anda meletakkan diri Anda di tempatnya orang bertanya, Anda akan menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi karena ini. Seorang wanita katanya solehah ternyata karena sering menonton, tiba-tiba tidak tahu kenapa penasaran ada seorang laki-laki yang datang kepadanya, dia menerima begitu saja, melakukan zina. Karena ada fantasi, hayalan. Pasangannya sudah tidak indah lagi bagi dia. Pasangan tidak menarik lagi bagi dia. Dan Anda bisa tanya pakar-pakarnya itu. Pakar psikolog deh, sebelum bicara tentang agama. Dan ini nyandu, orang ngantuk, capek ngelihat itu nggak akan puas. Terus akan terus. Dan takutlah kepada Allah, Allah melihat kita. Jangan percaya dengan fatwanya sebagian ustadz mengatakan nonton film porno kalau untuk suami istri nggak apa-apa. Ustadz, kalau Anda punya hobi nonton film kotor jangan disebarkan, biar Anda sendiri saja yang merusak, jangan rusak orang. Ini bahaya. Kami sampaikan menghilangkan keindahan dalam rumah tangga. Menjadikan orang menjadi tidak puas dengan pasangannya. Sampai kadang seorang perempuan berkata, "Buya, apakah boleh kalau saya lagi digauli suami saya membayangkan seorang laki-laki?" Ini adalah pertanyaan nyata ini. Hakikat. Karena bagi dia suaminya sudah tidak indah lagi. Tapi kalau kita sudah menjadi orang ghaddul basar, setiap ada yang melihat yang haram, tidak, aku tidak boleh melihat itu. Maka yang halal akan semakin indah. Yang halal akan semakin indah. Ini yang perlu kami sampaikan tentang mata ini. Mengerikan, bahaya, dan merusak. Bagaimana seorang adik dengan kakak jadi syahwat. Sekarang banyak perzinahan terjadi. Dan termasuk mohon maaf, Anda sebagai seorang ayah yang baik tidak perlu, di samping Anda jangan nonton, jangan menyimpan, termasuk hubungan suami istrinya sendiri kadang di video, screenshot dan sebagainya. Karena kita juga ada banyak anak-anak, kita banyak santri, banyak siswa yang kita temui, ada anak yang rusak mentalnya karena apa? Pertama kali melihat adalah melihat video bapak ibunya bermain di videokan. Handphone Anda itu bukan kuping yang nempel terus. Bisa saja jatuh ke tangannya orang dan tangan anak Anda. Nggak perlu. Keindahan suami istri harusnya di hati Anda dan pikiran saja. Tidak harus Anda abadikan itu. Akan dilihat oleh anak-anak. Sehingga seorang anak menjadi jelek pikirannya kepada ibundanya. Seorang anak syahwat dengan ibundanya. Ini bahaya sekali. Zaman ini lihat. Mungkin ada di antara yang hadir yang menempatkan dirinya tempat bertanya orang, lihat. Mungkin dia seorang psikolog. Atau seorang ustadz, lihat. Betapa besarnya permasalahan yang terjadi gara-gara pandangan yang kotor ini. Anak kecil sudah ngerti perzinahan. Dulu mungkin ada orang bangkit syahwat, anak-anak belum ada fasilitas-fasilitas untuk melakukan kehinaan. Umurnya 13-14. Nalarnya belum ada, nalar berpikir, nalar pilah-pilihnya belum ada. Yang adanya syahwat, didorong sama teman yang ngirim foto-foto enggak, maka terjadilah kehinaan di usia dini.
Maka kita harus waspada. Yang tua pun juga nggak boleh. Jangan mengatakan kalau anak-anak nggak boleh, kalau dewasa mah boleh. Oh bukan, merusak mental. Anda tanya ahlinya, merusak mental. Sehingga betul dengan pasangan sudah tidak indah lagi. Yang ada di hayalannya setiap melihat orang itu bermacam-macam model, besar, kecil, tinggi, pendek. Khayal aja aneh-aneh. Ini diantaranya perlu kami hadirkan di sini agar rumah tangga Anda semakin indah. Jaga mata Anda dari melihat yang haram. Yang halal bagi Anda itulah yang harus Anda nikmati. Tidak perlu kita lirak dari Allah. Ada Allah yang melihat kita. Jangan sampai di depan orang kelihatannya Masya Allah khusyuk ahli ibadah. Masuk kamar dikunci pintu sudah tidak tahu apa yang dilihat. Munafik. Bahkan seorang anak menangis dan berkata, ayah saya sudah tidak pernah malu-malu lagi kalau nonton film begituan. Gila sudah. Ada seorang anak menangis. Menangis tentang ayahnya. Ngadu pada kita. Ayah saya sudah tidak pernah malu-malu lagi melihat semacam itu. Kenapa? Sudah rusak mentalnya. Sudah gak malu dengan anaknya. Biasa diketahui anaknya. Tidak waspada lagi karena sudah rusak. Mentalnya rusak. Semoga Allah mengampuni. Yang sudah pernah kepleset dalam pandangan-pandangan kotor, semoga Allah mengampuni. Dan mulai hari ini ayo kita menjaga handphone Anda adalah amanah dari Allah. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Gunakan untuk telepon yang baik. Kalau dengar video-video yang baik, bukan untuk melihat hal-hal yang kotor, hal yang membangkitkan syahwat, hal yang merusak keindahan dalam rumah tangga kita. Ini saja mungkin 3 hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Ada yang mau ditanyakan, bersilakan.